Shalom, selamat sore. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk terus lebih dekat, lebih mengasihi kepada Tuhan, sekalipun kita tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbayangkan jikalau di tahun 2020 ini kita harus melakukan ibadah yang seperti ini. Kita harus berada di rumah untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Saya yakin bahwa ini semua ada maksud daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin masih ingat ketika awal tahun saya menyampaikan firman Tuhan bahwa tahun 2020 adalah merupakan tahun penggenapan, tahun yang genap, saudara. Saya yakin bahwa ini adalah dibuktikan oleh Tuhan bahwa tahun penggenapan janji daripada firman-Nya, sekalipun harus melewati peristiwa yang seperti ini. Ada banyak hal yang menakutkan, berita-berita yang mencemaskan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tetap mengimani firman Tuhan di awal tahun, bahwa sungguh ini semuanya adalah Tuhan justru menyatakan penggenapan akan firman-Nya. Bukan ketakutan, bukan kekhawatiran yang harus kita miliki, tetapi justru kita semangat dan terus lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan firman Tuhan kepada kita bahwa pengharapan kita adalah hanya satu-satunya kepada Tuhan. Yang ingin saya sampaikan buat kita sore hari ini, jadikan Tuhan sebagai pengharapan yang pertama, bukan pengharapan yang terakhir. Sekali lagi, pengharapan yang pertama. Karena ada banyak hal yang membuat Bapak Ibu dan saya menjadikan Tuhan sebagai alternatif. Kita mencari kekuatan, kita mencari apa yang kelihatan, kita berusaha berjuang dengan kekuatan kemampuan kita, dan ini semua akan menjadi sia-sia. Sebab firman Tuhan katakan di hari-hari yang tidak menentu ini, di hari-hari yang penuh dengan ketakutan secara dunia, hanyalah firman Tuhan yang menjadi pedang di dalam kehidupan kita. Hanyalah firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita untuk melawan segala kecemasan dunia ini, untuk melawan kekhawatiran yang sedang terhimpit di mana-mana. Amin. Saya bacakan firman Tuhan kepada kita yang terambil di dalam Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita dengar, kita simak, dan kita renungkan di dalam hidup kita, supaya menjadi rema bagi saudara dan saya. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yaitu firman. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tadi dikatakan di sini bahwa hanya firman yang menjadi alat
yang menjadi pedang di dalam kita menerobos situasi yang seperti ini, di dalam kita menghadapi keadaan-keadaan yang seperti begini. Tetapkanlah iman percaya kita hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam firman. Sebab Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagi kita sore hari ini, Tuhan mengatakan, mungkin pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, dikatakan, tetapi apakah katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan, ketika kita sudah mengikut Tuhan, maka firman itu ada di dalam hidup kita, maka penggenapan juga akan ada di dalam hidup kita. Amin. Situasi yang seperti ini bukan hal yang menakutkan sebenarnya bagi kita, tapi justru firman itu digenapi di dalam hidup kita. Firman itu terjadi dengan apa yang Tuhan rencanakan. Dan firman itu ada di dalam mulut saudara, ada di dalam hati saudara. Firman itulah kekuatan. Bahkan dikatakan tadi, yang memadamkan secara semua api si jahat, termasuk penyakit-penyakit apapun saudara. Penyakit menular, saya percaya saudara dan saya tidak akan menimpa kita, sebab firman ada di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Maka dengan itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui renungan sore hari ini, apa yang perlu kita harus ingat? Poin yang pertama yaitu kalah semuanya itu dengan firman Allah. Yang pertama, kalah itu semua dengan firman Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, berita-berita apapun yang tersampaikan kepada kita melalui televisi, dari sesama, kalahkan itu dengan firman Allah, dan saudara akan mendapatkan kekuatan. Saudara akan menjadi berkat bagi mereka, menjadi penghibur bagi mereka. Amin. Dan yang kedua adalah menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin selama ini kalau Bapak Ibu keluar, tidak harus berkata Tuhan Yesus. Mungkin kalau Bapak Ibu harus mengendarai sepeda motor, tidak selalu berkata Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu keluar rumah santai, tidak ada beban apapun. Tapi saya mau katakan hari-hari ini saudara, saya secara pribadi, ketika saya keluar, ketika saya naik mobil, saya berkata Tuhan lindungi saya, Tuhan bentengi saya. Masker itu buatan manusia, teropong apapun secara yang kita lihat yang dipakai saat ini saudara untuk menghalangi, itu semua buatan manusia. Itu boleh kita lakukan saudara, sebagai kewaspadaan, sebagai tanda kebersamaan. Kita harus mematuhi. Tetapi satu hal, ketika firman Allah, kita hadirkan Allah di dalam hidup kita, saya percaya di luar masker ada perlindungan yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kalau tadi hal yang pertama kita sudah tahu bahwa kalahkan dengan firman Tuhan, dan yang kedua, hadirkan Allah di dalam hidup kita. Kemanapun Bapak Ibu pergi, di luar rumah, ke tetangga, hadirkan Tuhan di dalam hidup saudara, sehingga situasi ini akan menjadi biasa. Situasi ini bukan hal yang menakutkan lagi. Situasi ini bukan hal yang membuat kita semakin mengecil iman percaya kita saudara. Tetapi ini adalah penggenapan janji Tuhan. Kita ada di dalam relnya Tuhan, kita ada di dalam perjalanannya Tuhan. Jangan pernah takut saudara. Dan hal yang ketiga,
yaitu tetap bersikap siaga. Artinya saudara, jangan pernah terlena lagi, jangan pernah tertidur lagi. Di dalam kita semakin lebih dekat dengan Tuhan, karena hari-hari ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Sudah saatnya kita harus bertobat. Sudah saatnya kita harus banyak memperbaiki diri kita, saudara. Ini tidak hanya dengan suara agama di seberang kita, tapi ini juga untuk diri kita sendiri, supaya kita harus memperbaiki keadaan kita, hidup, karakter kita. Ini adalah sikap yang siaga, saudara. Saya percaya Tuhan hadir di dalam hidup saudara. Firman yang menjadi kekuatan satu-satunya, dan tetap membawa kita untuk selalu bersiap di dalam menghadapi situasi apapun, karena kita mempunyai Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang sudah menyelesaikan segala sesuatunya dan memberikan kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya. Kiranya firman ini membawa berkat bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada firman Tuhan, untuk menerima berkat seperti apa yang dikatakan di dalam firman-Nya. Diberkatilah ketika engkau masuk, dan diberkati ketika engkau keluar. Diberkati akan keluarga, pekerjaan, usaha tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Cita-citamu, studimu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai pengharapan yang pertama, bukan pengharapan yang terakhir. Maka terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh yang Kudus menyertai Bapak Ibu dan saya mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kali keduanya. Di dalam nama Yesus, yang menerima berkat Tuhan katakan amin. Shalom.